Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah. Harta yang saya bawa. Kalau sekarang harta itu hilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang saya maksud. Kalau sekarang, kalau satu saat kita harus melepaskan pangkat jabatan yang kita sayangi, kenapa kita tidak kembali kepada innalillahi? Dulu pun ketika waktu lahir ke dunia ini, tidak ada pangkat dan jabatan yang saya bawa. Kalau sekarang harus pensiun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kadang-kadang enggak. Dengar mau mutasi, mau pensiun, mulutnya innalillahi, tapi gerbek-gerbek dukun diusut. Keluarganya meninggal, mulutnya innalillahi, tapi nangisnya tetap enggak mau berhenti. Bukan cuma sekedar ucapannya, tetapi penghayatan kepada nilai dan filsafat yang terkandung di dalam kalimat innalillahi itu. Sesungguhnya segalanya saja berasal dari Allah. Segalanya saja akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini yang kita jadikan landasan, maka sesungguhnya menghadapi berbagai ujian ini, kita tidak akan salah singkap, tidak akan salah tingkah, tidak akan salah sikap. Kalau sudah ini dasar dan fondasi yang menjadi landasan tempat di mana seluruh cobaan datang bertumpu, segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, maka betapapun bertumpu ujian datang menimpa, rasanya tidak akan lagi membuat kita goyah, karena fondasi tempat kita berdiri sudah demikian kokoh dan kuatnya. Dan fondasi itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah. Segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan ini memberikan kelapangan jiwa. Dari kelapangan jiwa, maka akan tertuang ketenangan dan ketentraman. Jauh dari stres, jauh dari darah tinggi, jauh dari bingung, jauh dari rasa takut. Segalanya sudah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, ini jalan keluar dan inilah orang yang sabar. Yaitu orang yang mengembalikan segala persoalan bahwa segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Bukan sabar dalam pengertian kita sehari-hari. Sabar, maaf ya, dalam pengertian kita sehari-hari biasanya orang yang sabar yang gak banyak tingkah. Diam, gak salah apa-apa, kepala yang dikelepak, blek. Diam aja. Ente gak salah apa-apa dikelepak, diem ya. Gue lagi sabar, diem-diem loh. Rasanya ini sih, kalau sabar macam ini yang kita punya, boleh jadi kita akan tertindas terus. Sebab itu pada penghujung surah Al-Asr, Allah menggandengkan antara tawasau bil haq dengan tawasau bis sabr. Kebenaran dan kesabaran, dua hal yang memang tidak boleh terpisahkan satu dengan yang lain. Kalau kita benar, kita harus sabar. Kalau kita mau sabar, harus karena benar. Apabila kebenaran satu prinsip, maka kesabaran adalah satu strategi. Prinsip yang tanpa strategi bisa membuat kita tidak akan mencapai tujuan yang kita harapkan. Artinya, kebenaran tanpa kesabaran membuat kita mudah dipatahkan orang, tapi kesabaran tanpa kebenaran akan membuat kita diinjak terus oleh orang lain. Karena itu, kalau yakin kita benar, harus sabar. Kalau mau bersabar, harus karena benar. Dalam hal ini, sifat sabar yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh memang merupakan jadi panutan. Sepanjang persoalannya adalah persoalan pribadi. Sepanjang pribadi beliau yang dihina, sepanjang pribadi beliau yang dicaci maki, beliau biasanya bisa mengendalikan diri. Tapi kalau sudah agama masalahnya,
maka beliau pun tidak segan-segan mencabut pedang maju ke medan perang. Bukan untuk memaksakan agama dan keyakinan, karena agama dan keyakinan memang tidak bisa dipaksakan, tapi untuk menjaga, membela dan mempertahankan agama dari hinaan, cemoohan dan caci maki orang lain. Yang kita lakukan sebaliknya. Kalau pribadi kita yang dihina, marahnya 17 langit. Tapi kalau sudah agama dicaci maki orang, agama dihina orang, agama diremehkan orang, biarin dah, masih banyak ustad. Cuma masalah ustadkah agama itu? Cuma urusan kiaikah agama itu? Tidak. Agama itu urusan setiap pribadi muslim. Ya dia jadi pengusaha, ya dia jadi pejabat, ya dia jadi seniman, ya dia jadi teknokrat, ya dia jadi ekonom, ya dia jadi pakar di berbagai bidang. Agama adalah masalah setiap kita. Kalau pribadi Nabi yang dicaci, pribadi yang dihina dan dicemoohkan orang, beliau mengendalikan diri. Tapi kalau sudah agama taruhannya, beliau tidak segan-segan cabut pedang maju ke medan perang. Sabar tapi pada tempatnya. Sabar tidak dalam artian diam, ndelohom, ayem-ayem, nggelenggem, menunggu embun yang turun dari langit. Emang lagi lapar, sabar aja. Nggak usah makan, nanti juga waktunya Tuhan kasih kenyang-kenyang. Kalau sabar macam ini yang kita pakai, lapar terus dah. Emang giliran sakit, sabar aja. Nggak usah berobat, nanti juga waktunya baik, sembuh. Mati terus dah. Alhamdulillah. Grâce à mon Dieu, merci beaucoup pour la vie et la santé.